Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang awalnya masuk Islam karena ingin menikahi seorang wanita, akan tetapi keislamannya itu didasari oleh kesadaran bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kekeliruan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah hidayah taufik yang begitu besar kepadanya sehingga menjadi salah seorang sahabat yang dicatat dalam sejarah dan begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan perjalanan hidup beliau, khususnya bagaimana Islamnya beliau, kita tentu bisa mengambil sejumlah hikmah dari kisah tersebut. Pertama, bagaimana kesalehan seorang wanita yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang lebih besar kepada siapa saja yang mampu memberikan hidayah atau melalui tangannya seseorang mendapatkan hidayah, sehingga dia rela untuk tidak mendapatkan mahar apa-apa melainkan hanya keislaman seorang Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah bukannya seorang yang miskin, beliau adalah orang yang kaya, orang yang terpandang. Bila mana Ummu Sulaim meminta mahar yang besar, maka Abu Talhah akan usahakan, karena beliau juga datang meminang Ummu Sulaim dengan penuh kepercayaan diri. Dia memiliki segala sesuatu yang diinginkan dan diidam-idamkan oleh seorang wanita dari laki-laki atau dari suaminya. Kedudukan, harta, kemudian juga fisik yang gagah dan keberanian di medan-medan pertempuran. Tetapi Ummu Sulaim mensyaratkan satu saja, yaitu masuk Islam. Kemudian di situ juga terlihat kecerdasan seorang Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau melihat ada keraguan-raguan pada mata atau pada diri Abu Talhah, apakah masuk Islam demi wanita ini atau menghormati berhala-berhala yang selama ini dia agungkan. Maka Ummu Sulaim mengerti bagaimana meruntuhkan keyakinan yang dimiliki oleh Abu Talhah selama ini, karena beliau juga paham bahwa keyakinan iman yang dianut oleh Abu Talhah selama ini hanyalah suatu kekeliruan, suatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang rasanya tidak akan menjadi pilihan orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar, menyembah berhala, menyembah potongan kayu yang sebagiannya dijadikan Tuhan dan sebagian lain dijadikan sebagai kayu bakar. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ada hal spesial atau ada satu momentum yang belum kita ceritakan tentang Abu Talhah. Abu Talhah di antara harta kekayaannya, dan hal ini sudah menjadi yang lumrah pada masyarakat Madinah, yaitu beliau memiliki kebun yang sangat luas. Konon kebun yang beliau miliki itu adalah kebun yang menghasilkan kurma terbaik di Madinah pada saat itu. Kebun luas dengan tanah yang begitu subur sehingga menghasilkan kurma terbaik di Madinah ketika itu. Suatu saat Abu Talhah sholat di bawah sebatang kurma, di bawah naungan pohon di hari yang terik, dan itu tentu akan menimbulkan rasa nyaman sholat di tempat yang seperti itu. Nah, ketika beliau sedang sholat, lalu beliau mendengar ada kicauan burung di atas dahan-dahan pohon kurma dekat dia sholat. Burung itu begitu cantik, dikatakan berwarna hijau, kemudian paruhnya berwarna merah. Burung itu terbang kian kemari, mengeluarkan kicauan-kicauan merdunya. Kemudian Abu Talhah kagum dan terpesona melihat pemandangan itu. Ketika datang waktunya ruku, sujud, dan untuk bangkit kembali, beliau menjadi lupa sudah berapa rakaat saya sholat. Beliau kehilangan kehusukannya. Setelah selesai sholat, lalu beliau bergegas datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ceritakan apa yang telah terjadi. Beliau ceritakan bagaimana beliau lupa dalam sholatnya itu. Lalu beliau katakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
saya bersaksi kepada Allah bahwa kebun saya itu saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah, silahkan dipergunakan, diperuntukkan untuk apa yang dikehendaki Allah dan apa yang engkau kehendaki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wakafkan, beliau infakkan kebun yang begitu besar, kebun yang begitu bermutu hasil-hasilnya. Akan tetapi karena beliau sadar bahwa itulah penyebab beliau lupa sudah berapa rakaat beliau sholat, maka beliau lepaskan harta kekayaan itu. Itulah yang kita katakan tadi. Barangkali bagi kita itu adalah perkara yang sepele, bukan hanya sekali dua kali, berulang kali kita lupa sudah berapa kali kita sholat, tapi kita tidak memikirkan itu sama sekali. Namun bagi Abu Talhah, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi perkara besar. Itu menjadi masalah besar. Karena beliau mengimani, beliau sadar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari apa yang kita miliki di atas dunia ini. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dunia dengan segala isinya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan imbalan pahala yang Allah sediakan untuk kita kelak di hari akhirat. Bahwa jika dunia ini lebih berharga daripada sebelah sayap lalat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil Allah berikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak beriman itu, kepada orang-orang kafir untuk menikmati kemegahan dan nikmat dunia ini. Allah tidak akan izinkan. Kenapa Allah izinkan? Karena dunia dan segala isinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bandingannya jika kita sandingkan dengan surga dan nikmat-nikmat yang menunggu di sana. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita perlu mempertebal keimanan kita, kita perlu mempertebal keyakinan kita, memperdalam pengetahuan kita tentang agama Allah, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kabut-kabut syubhat yang menghalangi pemandangan kita, sehingga kita melihat dunia ini begitu berharganya, dapat tersingkirkan, dan itu hanya bisa kita peroleh tentunya pertama dengan ilmu, dengan memahami agama ini dengan baik, kemudian tentunya dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perdalamlah ilmu kita tentang agama Allah dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.